Ratusan pelajar ini berunjuk rasa memprotes larangan mengenakan hijab di sejumlah sekolah di India Selatan. Larangan yang diberlakukan di negara bagian Karnataka telah membangkitkan ketakutan di kalangan Muslim. Mereka mengatakan peristiwa itu sebagai peningkatan persekusi di bawah pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi. Siswa di sekolah menengah yang dikelola pemerintah diberitahu untuk tidak mengenakan jilbab pada bulan lalu. Aturan itu kemudian menyebar ke dua lembaga pendidikan di negara bagian itu. Dalam video amatir yang beredar, ratusan orang yang berkumpul di jalan mengibarkan bendera India di setidaknya di dua kota di Karnataka. Ini merupakan aksi demonstrasi terbaru dalam beberapa hari yang diadakan untuk memprotes larangan tersebut. Salah satu sekolah telah melonggarkan aturannya dengan mengizinkan para siswi Muslim menghadiri kelas dengan mengenakan hijab. Namun, mereka diminta untuk duduk di ruang kelas yang terpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Baca Berita. Kali ini kita akan mengulas berita tentang saudara kita yang ada di India, ya terutama kaum muslimah yang akhir-akhir ini muncul banyak berita yaitu tentang pelecehan ya terhadap sebagian kaum muslimah dan juga termasuk adanya pelarangan terhadap muslimah khususnya siswa yang ada di sekolah untuk mengenakan jilbab, ya, menggunakan hijab. Kali ini kita akan mengulas salah satu media online yaitu media umat.id, di mana dia mengutip pendapat dari ahli filsuf dari Amerika yaitu Noam Chomsky dengan tajuk India mengubah kaum muslim menjadi minoritas yang tertindas. Pemikir dan filsuf Amerika Noam Chomsky mengkritik meningkatnya narasi kebencian di India terhadap minoritas muslim dan menuduh pemerintah Narendra Modi mendukung Islamophobia serta melakukan kejahatan terhadap kaum muslim di wilayah Kashmir. Chomsky mengatakan kritikannya itu dalam diskusi panel yang diselenggarakan oleh Dewan Muslim Amerika India, American Indian Islamic Council atau IAMC pada hari Kamis tanggal 10 bulan Februari melalui aplikasi Zoom bahwa Islamophobia telah merajalela di barat tetapi mengambil bentuk yang lebih mematikan di India. Chomsky menunjukkan bahwa pemerintahan Modi secara sistematis membongkar demokrasi sekuler India untuk mengubah negara itu menjadi negara etnis Hindu dengan mengabaikan keberadaan 250 juta muslim yang di bawah pemerintahan Modi telah menjadi minoritas yang tertindas. Filsuf Amerika itu menganggap bahwa Perdana Menteri India bertanggung jawab atas eskalasi kekerasan terhadap kaum muslim di wilayah Kashmir setelah partai sayap kanan di mana Perdana Menteri berasal dari Partai Rakyat India, Bharatiya Janata, berkuasa di negeri itu pada tahun 2014. Ketakutan dan kemarahan meningkat di kalangan minoritas muslim atas praktek anti-Islam selama beberapa hari terakhir, sehingga protes terhadap larangan mengenakan hijab meningkat dan ratusan orang telah berpartisipasi bulan ini dalam demonstrasi di kota Kolkata dan Chennai. Pekan lalu, seorang hakim Mahkamah Agung negara bagian mengajukan banding atas larangan hijab ke panel yang lebih besar. Kasus ini mendapat pengawasan internasional sebagai ujian kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi India. Dalam konteks ini, Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional United States Commission of International Religious Freedom mengatakan pada hari Jumat tanggal 11 bulan Februari bahwa kebebasan beragama mencakup kebebasan untuk memilih pakaian keagamaan seseorang. Negara bagian Karnataka di India seharusnya tidak menentukan kebolehan pakaian keagamaan.
Larangan hijab di sekolah melanggar kebebasan beragama dan menstigmatisasi serta meminggirkan perempuan dan anak muslim. Kementerian Luar Negeri India menanggapi bahwa hari Sabtu tanggal 12 Februari dengan mengatakan bahwa berbagai komentar eksternal tentang masalah internal tidak dapat diterima, apalagi masalah tersebut sedang diselidiki oleh pengadilan. Dalam sebuah pernyataan tertulis, juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Arindam Bagchi, mengatakan sehubungan dengan seragam yang diperbolehkan di beberapa lembaga pendidikan di Karnataka, masalah ini sedang dalam peninjauan hukum di Mahkamah Agung Negara Bagian. Kerangka dan mekanisme konstitusional kami serta semangat demokrasi dan sistem kami berfungsi sebagai konteks di mana masalah dilihat dan diselesaikan. Dan siapa tahu di India akan menghargai fakta ini, sehingga tidak diterima komentar dan motivasi tentang masalah internal, tambahannya yang dikutip oleh aljazeera.net. Tindakan represif India terhadap kaum muslim tidak bisa dihentikan dengan hanya kritik bahkan kecaman sekalipun, termasuk berharap dengan demokrasi, dengan jargon kebebasannya, sebab itu merupakan watak dasar yang mewarnai tindakan orang-orang musyrik terhadap kaum muslim. Apalagi ketika mereka sedang berkuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Al-Maidah. Jadi, cara satu-satunya untuk bisa menghentikan semua tindakan represif terhadap kaum muslimin, baik yang menimpa kaum muslim di India maupun menimpa minoritas muslim barat dan Eropa, ataupun yang menimpa kaum muslimin mayoritas di negeri Islam namun hidup di bawah kepemimpinan kaum Ruwaibidah, para pemimpin bodoh yang hanya melayani dan menjadi antek kafir penjajah, adalah dengan tegaknya khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah. Sebab dengan tegaknya khilafah, kaum muslimin akan memiliki seorang khalifah yang akan menjadi perisai, sehingga dengan kaum muslimin akan terlindung dan bahkan dengan mereka lah akan berperang melawan semua bentuk kezaliman, sebagai mana hadis riwayat Imam Muslim dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, beliau sesungguhnya imam khalifah itu laksana perisai tempat-tempat orang berperang di belakangnya dan berlindung dengannya. Ini adalah sekilas dari berita yang dikutip di mediaumat.id, bahwa secara garis besar tidak ada solusi yang bisa ditawarkan kecuali kembali kepada Islam, yaitu dengan menerapkan sistem Islam dalam komandos kepemimpinan global yang akan melindungi kaum muslimin. Buktinya, faktanya, hari ini kita disuguhkan berita-berita tentang penyiksaan kaum muslimin, tentang penindasan kaum muslimin di berbagai negeri muslim. Lalu apa yang bisa kita perbuat kecuali hanya mengecam, memberikan bantuan sosial, walaupun bentuk-bentuk itu juga merupakan bentuk kecintaan kita kepada mereka. Namun ada hal yang lebih penting lagi, yaitu bagaimana melindungi mereka dengan adanya sebuah konstitusi negara yang akan melindungi hak-hak kaum muslimin di manapun berada, insya Allah. Semoga dengan pertolongan Allah mensegerakan, Allah akan menurunkan nasrulnya kepada kaum muslimin sebagaimana nubuah Nabi Muhammad SAW, insya Allah. Demikian rubrik baca berita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.